Puji Tuhan, haleluya. Syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan kita kembali ada di ibadah raya yang kedua saat pagi menjelang siang hari ini. Saya percaya semua kita hadir saat ini, kita mengalami, kita merasakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan yang menolong, menyertai kita di sepanjang minggu, dan saat ini kita sudah memuji, menyembah Tuhan, dan kita juga mau dengar kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Amin. Karena itu pastikan hati, pikiran Bapak Ibu Saudara terfokus, diarahkan kepada kebenaran firman Allah. Jangan terdistraksi, terganggu dengan hal apapun. Handphone saudara, media sosial saudara, ya handphonenya di off-kan dulu ya, atau di mode pesawat dulu. Sehingga saat ini betul-betul kita mau dengar pesan firman Allah bagi kita. Amin. Baik. Nah, pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini saya mau membawakan satu tema yang sangat familiar dengan kita sebagai orang Kristen. Ketika kita dengar istilah ini, kalimat ini, maka kita tahu bahwa ini istilah Kristen. Ya, setidaknya sekarang kita sangat sering dengar itu. Saya ingin berbagi kepada saudara tentang kasih karunia. Ya, tentang kasih karunia. Ini sangat kalimat yang sangat umum bagi kita orang percaya. Kita sering dengar ini, kita sering ucapkan ini dalam lagu-lagu, kita nyanyikan dalam bahasa Inggris, katakan grace ya. Banyak kita orang percaya yang juga kasih nama anaknya Grace ya. Pendeta Yosef anak pertamanya Grace ya. Nah, banyak ya yang kita terinspirasi dari kasih karunia. Jadi kasih karunia itu bukan barang baru bagi orang percaya. Nah, karena itu di awal ini saudara, saya ingin sampaikan lagi tentang pengertian kasih karunia yang saya percaya juga Bapak Ibu Saudara sudah mengerti tentang ini, sudah tahu apa sih yang dibicarakan, apa sih yang dimaksud ketika kita sebut kasih karunia. Nah, kasih karunia adalah suatu pemberian yang begitu berharga, yang diberikan kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya, diberikan secara cuma-cuma. Ya. Pemberian yang begitu berharga ini dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia. Ya. Jadi kasih karunia, pemberian yang begitu berharga, diberikan secara cuma-cuma kepada kita yang tidak layak. Itu kasih karunia. Dan kasih karunia itu begitu penting kita pahami sehingga menjadi dasar dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita sering bilang kita ada karena kasih karunia Tuhan, semua yang kita miliki adalah kasih karunia Tuhan. Ya, kita sering sebut itu. Nah, perlu untuk kita memahami tentang kasih karunia Tuhan ini lebih jauh lagi. Nah, Alkitab memberikan pemahaman yang kepada kasih karunia ini tidak hanya sebatas kepada sebuah pemberian. Itu nanti akan kita pelajari pada poin-poinnya. Kita juga akan lihat ada pandangan-pandangan yang keliru, ada ajaran-ajaran yang salah tentang kasih karunia. Nah, karena itu kita perlu belajar pagi hari ini sehingga kita jangan sampai salah mengerti, salah memahami tentang apa itu kasih karunia. Nah, memahami kasih karunia, poin yang pertama, kalau kita membaca Alkitab, kita akan temukan bahwa kasih karunia itu berbicara tentang keselamatan. Kasih karunia itu menghasilkan keselamatan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang secara rutin beribadah setiap minggunya tahu bahwa di bulan ini kita sedang berbicara tentang keselamatan. Kita tahu bahwa keselamatan orang percaya itu adalah satu kepastian dalam iman kepada Yesus, tapi ini perlu untuk kita bicarakan terus, ya, doktrin-doktrin dasar yang kita yakini. Nah, kasih karunia itu menghasilkan keselamatan. Di Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9, ayat yang mungkin minggu-minggu ini sering saudara dengar, dikatakan di sana, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang
memegahkan diri. Jadi bicara tentang keselamatan, kita tidak bisa berbangga diri. Sebab keselamatan kita adalah hasil dari kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang begitu besar yang kemudian menyelamatkan kita. Bukan karena baiknya kita, bukan karena kita pantas menerimanya, tapi semata-mata pada diri Allah ada kasih karunia yang begitu besar. Manusia yang berdosa itu sebenarnya tidak layak, kalau mau digambarkan sangat kotor, sangat hina. Tetapi Allah yang penuh dengan kasih karunia mau menyelamatkan kita. Jadi bicara tentang kasih karunia yang menyelamatkan, kita harus sadari betul, tidak ada satupun dari kita yang bisa berdiri menepuk dada kita dan bilang, saya pantas diselamatkan, saya layak diselamatkan. Kenapa? Karena saya lakukan ini dan itu, maka saya pantas diselamatkan. Karena saya rajin berbuat ini dan itu. Karena saya lebih baik dari tetangga saya. Karena saya lebih baik dari orang-orang yang saya kenal. Maka saya pantas diselamatkan. Tidak. Karena setiap pribadi kita tanpa terkecuali ketika berdiri di hadapan Allah, sebenarnya kita semua adalah orang berdosa. Tidak layak sama sekali. Tetapi Allah yang penuh dengan kasih karunia itu mau menyelamatkan kita. Dan kasih karunia itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat mahal. Kenapa saudara? Karena untuk menyelamatkan kita, Tuhan Allah memberikan anaknya yang tunggal. Yesus yang adalah Tuhan, pemilik sorga. Dia turun jadi manusia. Menghinakan dirinya. Dia mati di kayu salib. Bukan karena dia melakukan dosa. Tapi dia menggantikan kita yang berdosa. Sehingga kematiannya memberikan kita kehidupan. Kita ada di minggu-minggu Prapaskah. Mengingat kematian Yesus. Ini harus menjadi yang utama dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu penting kita memahami bahwa kasih karunia itu menghasilkan keselamatan. Ya, jadi kita percaya keselamatan kita bukan hasil usaha kita, bukan kebaikan kita, bukan amal ibadah kita, melainkan semata-mata kasih karunia Tuhan. Nah, namun demikian Bapak Ibu Saudara, ada pandangan-pandangan yang salah tentang kasih karunia. Pagi hari ini nanti akan saya bagikan dua. Nah di poin yang pertama ini saya bagikan satu dulu. Ada ajaran yang salah tentang kasih karunia yang disebut universalisme. Universalisme atau memandang keselamatan itu akan dialami, diterima oleh semua orang. Karena Allah punya kasih karunia yang begitu melimpah dalam dirinya, maka pada akhirnya semua manusia akan diselamatkan. Anak saya yang pertama 3 tahun lebih ya, mau 4 tahun. Satu kali dimakan siang atau sarapan ya, bersama dengan Bapak Ibu Gembala kita dipastori. Kemudian ini pengerja-pengerja ini, om tantenya ini mulai goda dia, tanya dengan dia, tapi pertanyaannya sudah bukan pertanyaan anak-anak. Kadang mereka kasih pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan-pertanyaan rohani begitu, bukan kelas anak sekolah minggu. Coba tanya siapa nama ayah Yesus atau bukan ya. Jadi mereka tanya tentang keselamatan. Kemudian dia nyeletuk, dia bilang, semua orang itu nanti masuk surga. Kemudian Bapak Gembala langsung bilang, ya, opanya langsung bilang, salah itu, tidak semua orang nanti masuk surga. Langsung dia perbaiki pintarnya ya. Dia bilang semua orang yang, apa waktu itu dia bilang ya. Semua orang yang punya Yesus. Wah mantap ya. Di situ saya rasa bangga sedikit. Kenapa saudara? Baru 3,5 tahun sudah tahu. Yang masuk surga itu tidak semua orang. Tapi semua orang yang punya Yesus. Saya bilang ke istri saya, anak kita ini dia harus masuk SAB. Sekolah Alkitab Bapa. Jadi artinya bapaknya harus bertanggung jawab terhadap imannya ya. Jadi masuk SAB dulu. Kalau SAB yang di Batu Malang itu nanti dia dengan Tuhan sendiri. Nah, tapi ini penting. Karena universalisme ini mengajarkan juga bahwa semua agama di dunia itu sama. Ada saudara yang pagi hari ini datang dan berpikir
Semua agama itu sama aja. Semua agama punya tujuan yang sama. Ya, walaupun dengan cara-cara yang berbeda. Tapi setiap agama memiliki jalan keselamatan yang nanti akan membawa penganutnya masuk surga. Kalau saudara punya pemahaman seperti ini, bertobat. Ini pengajaran sesat, cara pandang yang salah terhadap kasih karunia. Karena kasih karunia, kita diselamatkan karena kasih karunia, tetapi oleh iman. Iman kepada apa? Iman kepada pengorbanan Yesus. Iman kepada pengorbanan Yesus, hanya itu yang menyelamatkan kita. Siapa bilang semua agama sama? Beda apa dibandingkan dengan keselamatan. Kasih karunia itu membedakan keselamatan dalam kekristenan dengan agama manapun. Karena bicara tentang keselamatan oleh kasih karunia, artinya itu bukan usaha kita, bukan amal baik kita. Ya. Tetapi semua hanya kerjakan oleh Tuhan, hanya Tuhan yang mampu lakukan itu. Dan itu paling masuk akal. Keselamatan yang paling masuk akal itu ada di dalam kekristenan. Karena itu dikerjakan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Kalau itu usaha kita sendiri, maka tidak mampu kita, tidak layak kita. Tapi semua semata-mata karena Tuhan. Karena itu apa? Bersyukurlah atas kasih karunia Tuhan itu. Ya, ada pandangan, ada banyak sebenarnya poin-poin tentang universalisme ini. Salah satu poinnya itu dia ajarkan begini bahwa orang itu tidak perlu percaya Yesus, tidak perlu kenal Yesus, tidak perlu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kalau kehidupan moralnya baik, itu sudah mencerminkan nilai-nilai karakter-karakter Kristus. Saya jadi ingat berapa banyak tahun lalu saya pernah didatangi oleh satu mahasiswa teologi, saudara. Waktu saya masih praktek di Kupang, dia datang mau wawancara tentang baptisan, tapi masih ngobrol-ngobrol, saya masih pengerja baru lulus SAB angkatan pertama. Kemudian dia tanya, bagaimana pandangan kakak tentang yang namanya Kristen anonim? Aduh, saya tidak mengerti istilah-istilah teologi, jadi apa itu? Kristen anonim itu orang yang tidak pernah dengar tentang Yesus, tidak percaya Yesus, ya, dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi hidupnya baik. Dan hidupnya yang baik itu sudah cukup menggambarkan bahwa dia adalah Kristen anonim. Tidak secara resmi mengaku. Bertentangan dengan apa yang dikatakan dalam surat Roma kan. Siapa yang mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Itu syahadat orang percaya, orang Kristen ya. Dia akan diselamatkan. Nah ini universalisme enggak seperti itu. Nah ini ajaran-ajaran yang salah. Jadi jangan berpikir semua sama, oh semua sama. Anak-anak muda yang belum punya pasangan, semua sama. Mau pacaran dengan yang tutup kepala atau tidak, sama. Mau pergi ibadah minggu atau ibadahnya Jumat, mau sembahyang yang menghadap ini, sembahyang semua sama, menuju jalan yang sama. Beda. Ya, di Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam apa saudara? Di dalam dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat apa? Diselamatkan. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6 kemudian dikatakan, Yesus katakan begini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga kalau tidak melalui aku. Jadi cuma ada satu jalan, yaitu Yesus. Yesus Kristus adalah pintu eksklusif untuk kita mengalami kasih karunia Allah, yaitu keselamatan. Saudara sudah punya Yesus? Yang bilang, aduh tapi kalau bicara begini, ini kita terlalu apa? Tidak ada toleransi, fanatik. Dalam kehidupan kita bersosial, kita harus hidup dalam toleransi. Saudara kalau naik Grab, jangan lihat sopirnya agama apa. Saudara kalau punya tetangga, mau beli rumah, tinggal di satu tempat, jangan juga kemudian, tapi tetangganya agama apa ya? Bukan kayak saya cari coba yang tetangganya kalau bisa yang di seberang agama ini, gerejanya di sini, kalau boleh yang samping kiri kanan yang satu gereja. Tidak boleh juga seperti itu, kita tidak sampai seperti itu. Kita bertoleransi. Ya. Yang suka war takjil boleh nggak? Boleh.
Ya, mereka masih puasa, kita udah pergi beli jam 3 ya. Teman saya, tag saya di Kupang mayoritas Kristen saudara. Jam 3 sore mereka sudah, wah serbu ya. Sampai ada pendeta yang viral di TikTok kan dia bilang, tunggu saja kalian. Nanti pas Paskah mereka balas. Ya. Semua telur dibeli gitu ya. Jadi Paskahnya pakai Kinder Joy katanya gitu. Ya. Untuk hidup bersosial kita toleransi. Tapi bicara tentang keselamatan, bicara tentang iman, kita eksklusif. Hanya di dalam Yesus. Pada orang tua yang anak-anaknya mulai remaja, mulai berpacaran, kasih ingat. Kalau orang mulai bawa teman-teman lawan jenis datang ke rumah, tanya dulu. Ini teman biasa atau teman, katanya mesti ditahu. Karena cinta kuat seperti maut. Kalau mereka sudah tergila-gila, mereka sudah tidak peduli itu nasihat orang tua. Ya, pastikan, mana ini? Oh, gereja mana? Mana? Udah ikut kemah? Tanya. Kita tahu, ya anak-anak muda hati-hati. Saya sering kali ulang, kalau punya pacar yang beda agama, nggak usah berdoa tanya Tuhan lagi, langsung putuskan saja. Ya. Jangan saudara ya. Nah, yang kedua, bicara tentang kasih karunia. Bicara tentang kasih karunia menghasilkan keselamatan, tetapi ini juga penting saudara. Kasih karunia itu juga menghasilkan perbuatan baik. Hati-hati di sini ya. Bukan perbuatan baik itu menyelamatkan kita, bukan. Ya, bukan. Nanti ada pandangan yang salah juga tentang ini yang perlu saya jelaskan nanti kepada saudara. Ya. Tapi kasih karunia yang kita terima itu tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi mengubah kita. Sehingga kasih karunia itu menghasilkan perbuatan baik. Di ayat yang ke-10 dari Efesus pasal 2 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, karena penebusan Kristus, karena kasih karunia, untuk melakukan pekerjaan baik. Orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan akan terlihat dari cara hidupnya yang baik. Ya, ini penting saudara. Ya. Jadi kasih karunia itu menghasilkan perbuatan baik. Jangan saudara-saudara kemudian kita coba untuk pisahkan ini atau bolak-balik ini. Kasih karunia itu yang kemudian mendorong kita, memampukan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kata baik dalam ayat ini dia pakai kata agathos, ya, yang artinya baik secara kualitas, baik secara sifatnya, dia baik saat dilihat maupun tidak dilihat. Jadi kalau kita sudah terima kasih karunia Tuhan, Paulus ini ingin menekankan hidup orang yang menerima kasih karunia Tuhan itu, dia bukan hanya semata-mata terlihat baik, tetapi dia benar-benar baik secara kualitas. Kalau saya mau lebih aplikasikan lagi begini, dia tidak hanya terlihat datang beribadah, tetapi dia benar-benar beribadah. Dia tidak hanya terlihat melayani, tapi dia benar-benar melayani. Dia tidak hanya terlihat baik, tetapi dia benar-benar baik. Ini kalau saudara yang rajin ibadah tahu, ini kita punya stage tambahan baru ya. Terlihat baik. Ya, saya bilang ke Om Hani kemarin ya. Nanti kamu coba minggu besok ya perdana. Ya Om, nanti saya izin untuk saya coba injak-injak di atas ya Om ya. Kuat enggak? Ini kuat saudara, saya sudah lumayan berat ini kuat. Ya. Tidak hanya terlihat baik, tapi benar-benar baik. Nah begitulah orang Kristen. Kalau kita terima kasih karunia Tuhan, kita melakukan perbuatan baik. Ada yang kebaikannya itu manipulatif. Pernikahannya orang lihat terlihat baik. Tapi sebenarnya tidak. Istri tidak menghormati suami, suami tidak mengasihi istri, anak-anak tidak menghormati orang tua, kacau balau. Kehidupannya terlihat baik, tapi tidak benar-benar baik. Nah orang yang sudah terima kasih karunia Tuhan, dia benar-benar baik hidupnya. Kasih karunia Tuhan memampukan dia. Nah ada ajaran yang salah tentang ini juga saudara ya. Yang selain universalisme, pandangan yang salah tentang kasih karunia, itu disebut dengan antinomianisme.
Apa sih antinomianisme ini? Maaf ya, ini istilah-istilah teknis yang ada. Antinomianisme dari kata anti dan nomos, atau nomos itu hukum. Jadi artinya diselamatkan itu karena anugerah, maka kita tidak perlu lagi melakukan hukum-hukum Tuhan. Jadi walaupun kita bikin dosa, kita tidak akan kehilangan keselamatan lagi. Nah, ini mungkin lebih cocok dengan yang kita sebut dengan hyper grace atau cheap grace di hari-hari ini ya. Jadi hanya melihat kasih karunia Tuhan, tapi kemudian terlepas tanggung jawab. Kita tidak perlu lagi lakukan, nggak perlu lagi taat, nggak perlu lagi lakukan kebenaran. Yang mau mabuk ya mabuk, yang mau selingkuh ya selingkuh, yang mau berzina ya berzina, yang mau pacaran gaya dunia ya bebas. Yang tidak mau ibadah tidak apa-apa, yang penting iman yang menyelamatkan. Semua itu dibenarkan. Itu antinomianisme. Itu pandangan yang salah terhadap kasih karunia. Karena kalau kita menerima kasih karunia, maka kita tidak bisa melepaskan diri kita dari tanggung jawab untuk menghidupinya. Ya. Oleh kasih karunia kita dibebaskan dari dosa. Tetapi dibebaskan dari dosa itu tidak sama dengan bebas berbuat dosa. Sekali lagi, dibebaskan dari dosa tidak sama dengan bebas berbuat dosa. Jadi jangan sampai kita kemudian merasa semua hanya karena kasih karunia. Justru kalau memang kita menghormati kasih karunia itu, kalau kita betul-betul sudah menerima kasih karunia ini, itu akan terlihat dari kehidupan kita. Tadi lagu yang dinyanyikan di awal apa? Tak ku hianati cintamu Yesus, tak ku ingkari, apa saudara? Pengorbananmu, sungguh ku hormati, megahkan salibmu, sekali Yesus, hanya Yesus. Kita tidak akan mengkhianati kasih karunia itu. Kita tidak akan mengingkari, menolak karya salibnya. Dengan apa? Dengan kehidupan kita yang amburadul. Kalau saudara dengar firman Allah pagi hari ini, hidup kita masih ugal-ugalan, minta ampun kepada Tuhan. Jangan berpikir saudara, wah saya sudah terima kasih karunia Tuhan itu. Saudara sedang menghina salib Kristus. Saudara sedang menghina kasih karunia yang mulia. Karena kasih karunia itu menghasilkan perbuatan baik. Nah, Rasul Paulus tidak hanya mengacu pada sifat Tuhan, karakter Tuhan yang menerima yang tidak layak, mengampuni dan sebagainya. Tapi juga bicara bahwa kasih karunia itu memampukan kita untuk melakukan perbuatan baik. Di 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-10, di sana dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras dari mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bayangkan ya. Jadi ini seperti satu kemampuan. Kasih karunia itu Paulus definisikan sebagai kemampuan yang Tuhan berikan. Yang tidak membuat hidupnya menjadi sia-sia. Tetapi justru mengubah dia. Membuat dia lebih lagi bekerja keras melayani Tuhan. Lebih lagi bergiat dalam perbuatan baik. Dan dia tutup dengan itu pun adalah kasih karunia Tuhan. Nah saudara, ini menarik. Kenapa kok itu juga dihitung sebagai kasih karunia Tuhan? Kata kasih karunia yang kita tahu sekarang sebagai istilah Kristen, itu sebenarnya bukan istilah Kristen pada awalnya saudara. Kata kasih karunia atau karis itu adalah istilah sosial orang-orang Yunani. Dan pada abad pertama cara mereka memahami kasih karunia bisa saja berbeda dengan kita hari ini. Ada kita yang ragu-ragu kan, oh semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Kalau saya berbuat baik, bukankah saya sudah menambahkan perbuatan baik kepada keselamatan saya? Pada saat itu saudara, ada ikonograf yang terkenal, ada karya seni yang terkenal pada abad pertama yang mereka ambil dari mitologi Yunani yang namanya Three Graces atau 3 dewi kasih karunia. Mereka, ini saya ambil gambar patungnya, ada pakaiannya. Biasanya umumnya itu yang berpakaian yang telanjang. Kalau staff-staff yang lama ingat mungkin sekitar 2 tahun lalu di internal staff training, saya pernah bagikan ini. Saya
mengikuti satu seminar teologi yang baik. Dan kemudian saya juga cari, ternyata ini juga sudah ada jurnalnya. Nanti mungkin kalau saudara lihat setelah catatan khotbah ini keluar, akan saya kasih link-linknya untuk saudara baca. Mereka mencari tahu, membaca bagaimana kasih karunia dipahami oleh orang-orang abad pertama dalam budaya Yunani. Nah, three graces ini apa? Yang pertama, Dewi yang pertama itu berperan sebagai pemberi kebaikan. Yang kedua itu bicara tentang pemberiannya. Dan yang ketiga itu bicara tentang yang menerima dan bagaimana dia meresponnya. Dan mereka bertiga sama-sama disebut grace. Yang pertama sang pemberi disebut kasih karunia, pemberiannya disebut kasih karunia. Orang yang menerima dan dia melakukan kebaikan itu pun disebut kasih karunia. Nah, ini di zaman di mana Paulus hidup, sehingga Paulus bilang dia bekerja keras karena kasih karunia Allah, dia bekerja keras. Tapi kerja kerasnya, perbuatan baiknya pun dia bilang itu pun kasih karunia. Karena kasih karunia itu tidak melepaskan kita dari perbuatan baik. Justru aneh kalau kita bilang kita adalah orang yang sudah menerima kasih karunia, tapi kita tidak hidup dalam kebenaran. Kalau kita sering berkata bahwa hidup kita adalah kasih karunia Tuhan, pernikahan kita adalah kasih karunia Tuhan, pekerjaan kita adalah kasih karunia Tuhan, harta kekayaan kita, kesehatan kita, keluarga kita itu adalah kasih karunia Tuhan. Maka jangan berhenti pada pemberian saja. Tetapi bagaimana respon kita terhadap kasih karunia itu, yang juga adalah kasih karunia. Harusnya kasih karunia itu terlihat dari bagaimana kita menjalankan usaha kita. Bagaimana kita mengelola berkat Tuhan secara jasmani yang kita terima. Bagaimana kita memperlakukan suami atau istri kita. Dari situ akan tercermin kasih karunia. Bagaimana kita pakai kesehatan kita. Adakah respon-respon karena Tuhan memberikan kita kesehatan. Kita kemudian pakai itu sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia. Saudara yang diberkati tokonya, saudara yang diberkati usahanya. Coba tanyakan lagi kepada diri kita. Kita yang sudah menerima kasih karunia, bagaimanakah respon kita? Apakah respon kita menunjukkan bahwa kita juga adalah orang yang sudah menerima kasih karunia? Karena kasih karunia tidak boleh berhenti karena kita hanya melihat kepada sang pemberi dan pemberian saja. Karena itu juga mengikat kita. Dan bagaimana kita meresponnya. Ada satu hamba Tuhan saudara, nama John Piper. Dia bilang begini. Kasih karunia adalah anugerah Allah yang memampukan kita untuk tidak berbuat dosa. Kasih karunia adalah kekuatan, bukan sekedar pengampunan. Saya nggak bisa lakukan ini, saya nggak bisa lepas dari ini, saya sudah terikat, saya tidak bisa tinggalkan dosa yang ini. Kasih karunia itu bukan hanya Tuhan mengampuni kita. Sehingga kalau ketika kita bikin dosa kita datang nangis-nangis, Tuhan ampuni saya. Saya bikin begini kemarin, saya lakukan ini dan itu. Betul ada pengampunan tersedia di sana. Tetapi kasih karunia Tuhan juga memberikan saudara dan saya kekuatan untuk kemudian bisa lepas dari dosa itu. Amin. Kita bisa lepas dari itu semua, tidak ada. Saya nggak bisa nih ninggalkan dosa lama saya nih. Saya nggak bisa berhenti mabuk-mabukan. Saya nggak bisa berhenti nonton pornografi. Saya nggak bisa nih berhenti merhatiin istri orang lain. Istri saking sayangnya saudara ya. Jangankan ada yang bilang begitu, wah dia bilang kepada istrinya, mama jangan khawatir kalau soal sayang. Jangankan istri sendiri, istri orang lain saja papa sayang. Bahaya saudara, ya. Kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk berhenti berbuat dosa. Dan kalau kita berhenti meninggalkan hidup lama kita, kita juga berkata, ini pun kasih karunia Tuhan. Amin. Saudara siap terima kasih karunia Tuhan? Percaya? Kasih karunia Tuhan mengubah kita. Nah yang ketiga, yang terakhir. Kalau kita baca saudara, tulisan-tulisan Paulus ini, Paulus disebut Rasul Kasih Karunia karena yang paling banyak menggunakan kata karis, kata kasih karunia dalam Alkitab Perjanjian Baru itu adalah Paulus.
Nah, di dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang 9 ya, kasih karunia di sana saudara bukan hanya bicara tentang Allah yang menerima manusia berdosa, mengampuni, bukan hanya bicara tentang kekuatan yang memampukan kita melakukan kebaikan, tapi kasih karunia juga berbicara tentang kekuatan yang diberikan Tuhan ketika kita ada di dalam kelemahan. Di dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9 di sana dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini, tetapi kasihku adalah semua yang kamu perlukan. Apa sih konteksnya ini? Paulus katakan bahwa ada utusan iblis yang menggocok dia, membuat dia tidak nyaman. Ada banyak penafsir yang punya tafsiran yang berbeda. Ada yang bilang penderitaan, ada yang bilang sakit penyakit. Yang dia katakan ya itu menjadi duri di dalam dagingnya. Dan apa yang dia lakukan sebagai pribadi yang begitu takut Tuhan, dia datang. Dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan angkat ini. Saya tidak tahu apa Paulus tengking dalam nama Yesus atau bagaimana. Utusan iblis ini, duri dalam daging ini yang membuat dia menderita. Tetapi dikatakan dia berdoa bukan cuma 1 kali. Dia berdoa 3 kali. Dan apa jawaban Tuhan saudara? Tidak. Ya. Rasul Paulus loh. Berdoa dengan sungguh-sungguh 3 kali. Tapi Tuhan bilang no, nei. Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kasih karuniaku adalah semua yang kamu perlukan. Situasimu tidak berubah, tapi karena ada kasih karuniaku, itu cukup bagimu. Itu memampukan kamu. Saya percaya kita semua pasti punya masalah-masalah. Mungkin ada yang punya pengalaman sakit nyaris di ambang kematian. Tetapi kemudian saudara bisa selamat toh. Itu kasih karunia Tuhan. Dia memampukan saudara melewati masalah itu. Ada yang sedang alami mungkin sakit, penyakit, penderitaan, kehilangan orang-orang yang kita kasihi, menderita. Kita perlu kasih karunia Tuhan. Beberapa hari yang lalu saudara, ada berita hamba Tuhan di Palu yang dikunjungi Pendeta Yosef dan Ibu Selvi ketika saudara membawa bantuan yang saudara biasa kasih untuk hamba-hamba Tuhan di melayani di pedalaman itu. Mereka dikunjungi saudara. Tetapi beberapa hari yang lalu saudara tahu, hamba Tuhan ini meninggal. Kecelakaan tunggal motor, dia bersama 2 anaknya. Di video ada istrinya datang. Ketika dia datang suaminya sudah meninggal, 2 anaknya sudah meninggal. Dia cuma punya 2 anak ya Pak Yosef ya. Jadi semua keluarga intinya meninggal di hari yang sama. Saudara bisa bayangkan kira-kira perasaannya bagaimana? Saya bilang mau lihat videonya, saya enggak. Saya punya 2 anak yang masih kecil. Kadang kalau doa saya ingat mereka, saya menangis. Saya minta umur panjang bukan saya untuk menikmati dunia. Tapi bilang Tuhan kalau boleh saya kasih umur panjang. Untuk saya lihat mereka besar. Saya bisa bimbing mereka, saya bisa didik mereka. Tapi bayangkan hati seorang istri, hati seorang ibu. Kehilangan orang yang dikasihi. Bukan 1, 3. Ada saudara yang punya pengalaman yang mungkin mirip begini. Kalau bukan kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa lewati itu. Makanya Paulus bilang, kalau aku ada sebagaimana aku ada. Itu kasih karunia Tuhan. Kalau ada saudara yang mungkin merasa saya sudah ada di titik paling bawah, titik terendah. Hidup saya selesai sudah. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Saya kehilangan ini dan itu, saya tidak punya pengharapan. Ingat, kasih karunia Tuhan memampukan saudara, mengangkat saudara, membangkitkan saudara, menemani hari-hari sulit saudara. Amin saudara. Itu kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan saya tuliskan begini saudara. Kasih karunia Tuhan lebih dari cukup untuk mengangkat kita saat kita jatuh. Jatuh karena dosa kah? Jatuh karena permasalahan ekonomi kah? Terlilit hutang, punya masalah dalam keluarga, ditinggalkan orang-orang yang dikasihi. Apapun yang membuat kita jatuh, saat kita berada di titik terendah kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan itu lebih dari cukup untuk mengangkat kita. Amin saudara. Kasih kemuliaan bagi Tuhan kita. Karena kasih karunia-Nya.
Dia mengangkat setiap kita. Saya kesimpulan begini mengakhiri khotbah ini. Jika untuk hidup yang kekal kita bergantung penuh pada kasih karunia Tuhan, maka kehidupan kita saat ini pun hanyalah kasih karunia Tuhan. Dalam kasih karunia-Nya kita tidak hanya diselamatkan, tapi kita juga mendapatkan pertolongan dan kekuatan untuk menjalani kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita hidup hanya karena anugerah Tuhan. Dan kalau kita hidup karena anugerah Tuhan, maka Tuhan juga menjadi alasan bagi kita untuk hidup. Biarlah kasih karunia Tuhan itu yang menyelamatkan kita, itu juga menolong kita, memampukan kita dalam hari-hari yang kita lalui dalam kehidupan kita.